Tempat pembuangan akhir atau yang sering kita kenal dengan TPA berada di Sukawinata. Kami dari kelompok 6 melakukan kunjungan pada TPA Sukawinata. Dari jauh sudah terlihat jelas tumpukan sampah masyarakat Kota Palembang membuat gunung-gunung sampah berbaris di TPA. Bau yang tak sedap juga menyeruak di TPA ini. Gunung-gunung sampah ini dibiarkan saja mengering dengan sendirinya. Ada banyak masyarakat yang mengais rezeki dari tumpukan sampah, mengumpulkan botol-botol plastik bekas untuk dijual kembali. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh berbagai faktor, namun faktor terbesarnya adalah manusia. Sadar atau tidak, kita telah berkontribusi dalam proses pencemaran lingkungan. Mulai dari pertambahan jumlah penduduk yang tak terkendali, banyaknya sumber-sumber zat pencemaran sehingga alam tak mampu menetralisir. Selain itu, banyak juga aktivitas sehari-hari yang tanpa disadari menjadi faktor rusaknya lingkungan. Di antaranya, 1. Penggunaan kantong plastik secara masif. 2. Pembuangan sampah dan limbah deterjen ke sungai. 3. Penggunaan AC berlebihan. 4. Pembuangan limbah elektronik yang tak sesuai aturan. 5. Pembakaran hutan. 6. Penggunaan kendaraan pribadi sehingga menimbulkan lebih banyak polusi. 7. Membuang limbah pabrik atau kotoran ke sungai. 8. Penebangan hutan yang mengakibatkan hutan tak mampu menyerap karbon dioksida lebih banyak, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu ya, nama saya Muhammad Zaki dari STI Satya Negara. Nah, saya mau izin bertanya Ibu ya. Bagaimana kira-kira dampak negatif dari pencemaran di sini Bu, TPA tempat pembuangan ini Bu? Ya, dilihatlah sendiri kayak apa. Kalau baunya ya kan kamu tahu dewe, baunya cak mano, ibaratnya kotornya kan cak mano, cak inilah keadaannya. Kekurangannya apa dan kelebihan dari tempat pembuangan ini Bu? Ya jelas deh banyak kekurangannya. Namanya tempat pembuangan, kurang kebersihan, ya banyak lah pokoknya. Ya, jadi dari dampak negatifnya seperti itu Ibu ya. Ya, terima kasih Bu. Bagaimana untuk dampak positifnya Ibu? Ya, kayak mana? Yang katanya mencari rezeki itu. Yalah, bisa juga untuk penghasilan. Jadi bisa membantu ini warga sini dalam ini Bu ya, mencukupi kebutuhannya Bu ya. Iya, nolong nampung barang bekas itu. Ya, baiklah Ibu, terima kasih. Itu saja yang bisa saya bertanya kepada Ibu ya. Ya, terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taman Simpang Polda adalah salah satu taman yang dijadikan tempat rekreasi dan olahraga bagi masyarakat Kota Palembang.
Sayangnya, bila curah hujan tinggi, jalanan simpang Polda ini seringkali terendam banjir. Kelakuan masyarakat yang masih sering membuang sampah pada waduk menjadi salah satu penyebab banjir. Tak ayal hal ini sulit untuk dihindari karena kurangnya kesadaran diri dalam menjaga kebersihan. Letak taman yang berada tepat di simpang Polda membuat polusi udara dari pengendara yang membuat pengunjung menjadi kurang nyaman. Taman yang harusnya sejuk, rindang, dan tenang tak berlaku di Taman Simpang Polda ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Raudul Jana dari Kampus Setia Satya Negara. Ingin mewawancarai kakak. Siapa kak namanya? Perkenalkan, nama saya Eki. Ya. Tinggal di mana? Saya tinggal di sekitaran kolam retensi Polda ya. Baiklah kak, saya akan sedikit bertanya tentang bagaimana keadaan kolam di daerah Polda ini kak. Bisa dilihat secara langsung keadaan kolam retensi Polda saat ini ya cukup memprihatinkan dengan banyaknya kotoran dan sampah-sampah yang berkelimangan. Oke, baiklah kak, faktor apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran air dan dampak seperti apakah yang terjadi akibat pencemaran air tersebut? Faktor apa saja sih yang bisa menjadi penyebab? Sebenarnya banyak faktor mampu menyebabkan kotornya kolam retensi ini. Contohnya seperti buang sampah sembarangan, pembuangan limbah secara tidak beratur, dan sampah masyarakat yang merajalela. Nah, dampak-dampak yang diakibatkan dari ini pertama, kotornya air, menghijaunya air, kemudian sampah yang menumpuk mampu menyebabkan banjir sehingga menutupi ruas jalan yang ada di simpang Polda ini. Oke, baiklah kak. Upaya apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi pencemaran air kak? Kalau untuk menanggulangi pencemaran air di sini sih, mungkin lebih ke pemerintahnya lebih menegaskan terhadap warga yang tinggal di sekitar kolam retensi. Warga lebih menjaga kebersihan dan ikut membantu gotong royong bersama apabila melihat sampah-sampah yang ada di sini. Gitu. Oke. Kerugian apa yang didapatkan manusia jika air tersebut tercemar, Kak? Ya, kerugiannya sih banyak sih, karena kan kolam retensi ini sebenarnya untuk penampungan air hujan apabila terjadi kelebihan air yang ada di sungai-sungai ruas anak sungai Musi. Nah, mengganggu sini. Nah, apabila di sini menumpuk dengan banyaknya sampah, maka mampu mengganggu kesehatan masyarakat sekitar seperti diare dan lain-lain. Apabila banyaknya sampah juga mampu menutup ruas jalan seperti banjir yang sering terjadi di sekitar Taman Polda ini. Iya. Nah. Ya, mengapa air dapat menjadi keruh atau menjadi merah dalam pencemaran air tersebut, Kak? Mungkin disebabkan oleh tumpukan sampah dan banyaknya kotoran limbah masyarakat. Oke. Baiklah Kak, itu aja yang bisa saya sampaikan dan sekian dari saya. Selamat sore Bapak, saya Didik Junaidi dari Universitas Setia Satya Negara. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Ya. Pak, saat ini kita berada di sebuah taman dan di sekitar kita banyak kendaraan bermotor. Dampak dari asap polusi kendaraan bermotor apa yang Bapak rasakan? Baiklah Pak Didi, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Randi. Dampak dari polusi asap yang ada di daerah Taman Polda ini Pak sangat pengaruh sekali Pak, terutama kepada anak-anak yang sudah sering bermain-main di sini Pak. Pengaruhnya kadang pernapasannya Pak yang sering terjadi di sini, banyak orang-orang yang mengeluh karena banyak sekali polusi itu Pak. Terasa tidak nyaman Pak ya? Iya benar Pak. Sekarang Pak, dengan adanya taman ini, manfaat apa yang Bapak rasakan dari taman ini?
Manfaat dari Taman Polda ini, Pak, menurut saya baik sekali, Pak. Di sini karena taman ini strategis di tengah-tengah kota, Pak, dekat-dekat Taman Polda ini, Pak. Mereka sore-sore hari di sini banyak sekali pengunjungnya, Pak. Orang-orang yang berdatangan dari kalangan anak muda, orang tua, terutama mereka di sini sering nongkrong, main-main olahraga. Di sini ada air mancur juga, Pak. Terasa nyaman Pak ya udaranya Pak ya? Ya kadang nyaman Pak di sini, kadang ya gimana gitu Pak. Namanya kadang banyak polusi juga di sini Pak. Paling tidak mengurangi polusi udara Pak ya? Ya benar Pak, itu sangat membantu. Taman Polda ini kadang kita sering nongkrong, kenal sama orang lain gitu Pak. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 setelah kami melakukan beberapa kunjungan dan wawancara, maka kami menyimpulkan bahwa menjaga lingkungan adalah sangat penting, terutama bagi kehidupan masyarakat di sekitar. Karena perilaku buruk yang tidak menjaga lingkungan itu berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar seperti banjir dan pencemaran polusi udara. Jadi kami simpulkan bahwa masyarakat Palembang terutama di beberapa lokasi yang kami kunjungi itu masih memiliki perilaku yang kurang menjaga kesehatan, terutama pola hidup bersih dalam membuang sampah sembarangan dan pencemaran udara seperti asap kendaraan bermotor. Jadi kami berharap agar masyarakat terutama di Kota Palembang ini membiasakan berperilaku hidup bersih dari hal-hal yang sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya. Mungkin itu saja yang dapat kami simpulkan. Semoga video ini bermanfaat. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.